Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan program akar pada bahan wahong ini teman-teman. Jadi ini adalah wahong. Nah, yang sudah saya sambung dengan sancang. Jadi yang ini sancang semua teman-teman. Untuk konsep selanjutnya memang ini akan saya jadikan bonsai bogel ya. Karena di tempat saya juga sedang booming atau sedang rame bonsai endemik teman-teman. Jadi ini nanti juga masih bisa masuk ke dalam kategori bonsai endemik. Cuman ya perlu waktu agak lama lagi ya, karena menyeimbangkan anatomi seperti percabangan dan terusan untuk mahkota. Jadi ini juga waktu yang tepat kita melakukan program akar teman-teman. Nah, jadi untuk program akar sendiri sebisa mungkin kita lakukan ketika cabang itu belum ada atau belum seimbang seperti ini. Nanti kalau misalkan cabang sudah seimbang atau bahkan ada yang membuat bonsai itu cabang udah jadi semua, baru dia program akar, itu malah sangat telat. Karena pada intinya untuk menumbuhkan akar itu juga melakukan pertumbuhan atau pengawasan pada cabang itu sendiri, karena itu saling berkesinambungan ya. Jadi yang atas itu makin ke atas, yang bawah itu makin ke bawah mencari nutrisi. Seperti itu teman-teman. Hanya saja untuk program di bagian perakaran itu lebih lama ketimbang program bagian atas, seperti itu. Jadi ini memang untuk bahan ini saya seingat saya ini enggak ada akarnya teman. Jadi akarnya sangat jelek. Di bagian tengah juga enggak ada perakaran. Jadi ini mau saya bikin cuma dengan teknik, mungkin akan saya gunakan teknik pelubangan ya, atau membuat keritan seperti mencangkok itu di bagian sini. Jadi ini memang bagian depannya sini nggak ada akarnya kalau nggak salah, tapi nggak tahu kalau ini sudah tumbuh lagi. Jadi nanti akan saya lakukan pengeritan. Jadi dengan harapan di area pengeritan itu akan keluar akar lagi, seperti itu. Oke, jadi untuk muka dari sini teman-teman. Oke, jadi tetap ikuti. Nah, ini sudah saya lakukan pengeritan ya. Jadi tadi saya menggunakan tatah teman-teman. Dan seperti yang saya ingat dulu, memang ini untuk bagian perakarannya sangat bagus sebenarnya. Bentar, saya bisa expose nanti bagian yang belakang. Nah, sebenarnya sudah sangat bagus, hanya saja ini untuk perakarannya kan keliling sebenarnya. Cuma ini perlu dilakukan tahapan atau perlakuan pengepresan akar lagi teman-teman. Jadi akar nanti bisa mecah seperti kita dalam program cabang. Jadi sebenarnya program akar itu sama dengan program cabang teman-teman. Jadi seperti halnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan ada akar besar ini. Kita perlu melakukan pengepresan segini semisal, kemudian akar ini akan mecah lagi, jadi mencabang lagi seperti itu. Jadi akan memberikan kesan akar itu dari besar semakin ke bawah dia juga semakin mengecil. Begitu juga dengan program konsep pada pemrograman cabang. Jadi kita perlu melakukan pengepresan seperti halnya ini kan cabang kemarin. Nah, ini saya press kemudian saya sambung. Nah, ini juga salah satu teknik agar memberikan kesan cabang itu dari besar kecil mengecil seperti itu ya, atau dalam bahasa bonsai biasanya disebut kesan ngepen atau mengerucut kayak gitu. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya
Mungkin ini nanti akan saya pasang kayak gini. Nah, jadi gunanya karena ini saya menggunakan pot plastik waktu grounding agar nanti misalkan tumbuh akar serabut dia gak mengarah ke bawah ya. Jadi dia nanti bisa mengarah ke keluar pot ini teman-teman, seperti halnya ini. Nah, ini kan saya arahkan ke keluar pot seperti ini. Jadi agar dia atau akar itu leluasa dalam mencari nutrisi. Kalau saya pasang kayak gini kan nanti dengan harapan akar nanti tumbuh kemudian menjalar di atas talang air ini, kemudian masuk ke dalam tanah. Karena pot ini bawahnya juga ada lapisan, jadi menurut saya kurang leluasa nanti akarnya dalam mencari nutrisi atau menembus tanah grounding bebas. Jadi kita perlu istilahnya membuat jembatan lah agar akar-akar baru nanti bisa keluar ke bibir pot. Oke, jadi tentu saja ini nanti kita kasih ini ya, apa namanya, talang air bagian luarnya. Jadi mungkin akan saya pendam segini. Jadi kita perlu melakukan pemendaman lagi. Jadi dengan harapan ini juga bisa membesar akar gantung ini. Jadi akan memberikan kesan pohon ini memiliki akar gantung seperti ficus. Oke. Nah, ini sudah selesai saya timbun menggunakan media. Dan seperti yang sering saya lakukan ya dalam urusan groundingan seperti ini, ada atau waktu atau fase dalam program akar teman-teman. Jadi terus saya itu terbiasa menggunakan double talang air seperti ini teman-teman. Nah, gunanya yang atas ini untuk mempermudah kita dalam memonitoring akar ya. Jadi nanti misalkan kita mau lihat akar, kita tinggal buka yang bagian atas ini. Oke, jadi untuk yang bagian bawah ini tentu saja untuk mempertebal media agar mempercepat penyuburan. Seperti itu. Ketika nanti akar yang sudah saya batang yang sudah saya kerit tadi udah keluar akar, nanti kita bisa masuk ke fase pembesaran, dan juga mungkin akan saya lakukan pemotongan atau pengepresan pada akar-akar yang besar tadi teman-teman. Jadi agar akar itu bisa terkesan memecah seperti itu. Oke, jadi nanti kalau kita sudah akarnya yang serabut itu udah kuat menancap ke tanah, jadi kita masuk ke fase pembesaran akar. Kita ekspos akarnya dengan cara pelepasan talang air ini teman-teman. Jadi logikanya kalau akar itu terekspos atau tidak terbenam pada media, dia akan fokus ke fase pembesaran. Oke, jadi seperti ini aja dulu untuk proses program akar yang saya lakukan dengan teknik pengeritan batang ya, seperti halnya mencangkok. Karena menurut saya ada yang menyarankan juga sebenarnya kemarin, kenapa tidak disambung dengan akar sancang. Berhubung ini saya juga sebenarnya banyak calon sancang ya ini ya. Tapi menurut saya cara itu belum pernah ada teman-teman. Jadi saya juga kurang yakin, atau mungkin memang saya aja yang kurang tahu ya. Jadi saya kurang yakin. Yakinnya itu nggak tahu kalau pada penyambungan itu bisa benar-benar sempurna seperti halnya penyambungan cabang seperti ini teman-teman. Jadi saya kurang yakin, mungkin menyambung tapi nanti kan bekasnya saya rasa masih saja terlihat. Jadi saya lakukan teknik pengeritan saja seperti tadi, dengan harapan benar-benar keluar dari akar pahongnya. Oke, jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang saya lakukan dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.